Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang tergabung dalam waktu saat teduh untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Kiranya iman kita selalu bertambah melalui pendengaran akan firman Tuhan setiap harinya. Sahabatku, sebelum memulai saat teduh, mari kita berdoa. Ya Bapa, hari ini kembali kami datang kepadamu dan membuka hati kami untuk menerima firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, dan berkatilah kami dengan hikmat dan pengertian akan firman-Mu. Ubahkanlah kami dan bentuklah kami seturut kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terberkati, lewat firman Tuhan kita bisa mengetahui kalau karakteristik Allah yang paling kuat adalah bahwa Ia adalah kasih. Kasih adalah sifat Allah, dan kasih juga yang menjadi penanda bahwa kita adalah anak-anak Allah. Definisi kasih yang paling lengkap dijabarkan dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, kasih itu sabar. Dalam kesibukan dan tekanan hidup, kita seringkali kehilangan kesabaran, baik itu terhadap pasangan, anak-anak, rekan kerja, maupun orang asing yang kita temui. Kasih yang sejati mengajarkan kita untuk menahan diri dan memberikan ruang bagi orang lain untuk bertumbuh dan belajar, sama seperti Allah yang bersabar terhadap kita. Yang kedua, kasih itu murah hati. Murah hati bukan hanya soal memberi materi, tetapi juga meluangkan waktu, perhatian, dan pengampunan. Kasih yang murah hati tidak perhitungan dan selalu siap untuk berbagi dengan orang lain. Ketiga, kasih tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Betapa seringnya hati kita dihinggapi oleh rasa iri melihat keberhasilan orang lain, tetapi kasih yang sejati membebaskan kita dari belenggu perbandingan dan kesombongan. Kasih yang sejati mengajarkan kita untuk bersukacita atas kebaikan orang lain dan menyadari bahwa setiap orang memiliki karunia dan peran yang unik dalam rencana Allah. Poin yang keempat, kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih yang tulus selalu memperhatikan perasaan orang lain. Ia menghindari perkataan dan perbuatan yang menyakitkan atau merendahkan orang lain. Kasih yang sejati berpusat pada kepentingan orang lain, bukan hanya kepentingan diri sendiri. Yang kelima, kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Mudah sekali bagi kita untuk tersulut emosi dan menyimpan dendam. Kasih yang sejati mengajarkan kita untuk mengampuni, melepaskan kepahitan, dan memberikan kesempatan baru. Sama seperti Kristus telah mengampuni dosa-dosa kita, demikian juga kita dipanggil untuk mengampuni sesama kita. Yang keenam adalah kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kasih memiliki kompas moral yang jelas. Ia membenci segala bentuk kecurangan dan ketidakbenaran, dan sebaliknya, ia mendukung dan memperjuangkan keadilan serta kebenaran. Poin yang ketujuh,
kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih memiliki kekuatan untuk melindungi dan membangun. Kasih tidak menyebarkan keburukan, tetapi ia berusaha melihat yang terbaik dalam diri orang lain. Kasih memberikan harapan dalam situasi sulit dan tetap bertahan meskipun menghadapi tantangan. Sahabat firman kehidupan yang terberkati, kasih seperti inilah yang Tuhan Yesus ajarkan dan tunjukkan melalui hidup dan pengorbanannya di atas kayu salib. Kasih ini bukanlah sekedar perasaan, melainkan sebuah tindakan dan sebuah pilihan yang kita ambil setiap hari. Melalui pembelajaran firman Tuhan hari ini, marilah kita merenungkan di area mana dalam hidup kita masih perlu bertumbuh dalam kasih. Apakah kita perlu lebih sabar, lebih murah hati, lebih rendah hati, atau lebih pemaaf? Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk menjadi semakin menyerupai Kristus dan memancarkan kasih-Nya dalam setiap perkataan dan perbuatan kita. Dengan demikian, kita bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi kita juga menjadi pelaku kasih yang nyata, yang menjadi berkat bagi sesama dan yang memuliakan nama Tuhan. Sahabatku, mari kita berdoa untuk menutup Sabtu Teduh hari ini. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih hari ini kami sudah belajar kebenaran firman-Mu mengenai kasih. Kiranya hidup kami senantiasa memancarkan kasih-Mu bagi dunia di sekeliling kami, dan kiranya kasih-Mu mengubahkan hati orang-orang di sekitar kami. Jadikanlah kami saksi Kristus yang memiliki karakter serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersatu teduh. Amin.